Baik, Dokter Bambang, ini saya melanjutkan pertanyaan yang belum terjawab dari seminar awam yang kedua yang kemarin kita live. Ini masih ada pertanyaan yang tersisa nih, Dok. Saya izin menyampaikannya, Dok ya. Ya, silakan. Ya, ini ada dua pertanyaan dari ruang Zoom dari Bapak Muhammad Faris dan Ibu Ningsi. Nah, ini pertanyaan yang pertama dari Bapak Muhammad Faris. Beliau menanyakan seperti ini. Yang terhormat Dr. Bambang Edi, mikrobiota usus dikatakan sangat penting. Disebutkan tadi oleh dokter bahwa ini berkaitan dengan obesitas. Nah, bisa juga terkait dengan kanker usus atau mungkin kondisi kesehatan yang lain. Mengapa mikrobiota usus ini bisa berubah dan bagaimana cara mencegah berubah atau bagaimana bisa diperbaiki apabila terjadi perubahan yang lebih buruk. Terima kasih, Dok. Mohon jawabannya. Baik, terima kasih Umuzi. Pertanyaan menarik dari Bapak Muhammad Faris ya. Halo Pak Muhammad Faris, mudah-mudahan selalu sehat ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi tentang mikrobiota ya atau mikrobioma ya. Mikrobiota atau mikrobioma itu adalah kumpulan dari flora usus ya. Flora usus atau kuman-kuman yang kita harapkan tentu adalah kuman-kuman baik. Nah, ketika kemudian terjadi gangguan, itu kuman-kuman yang baik bisa kalah dengan kuman yang tidak baik yang namanya patogen. Nah, di situ akan rentan menimbulkan masalah. Ya. Masalahnya adalah banyak ya, bisa masalah pencernaannya itu sendiri, bisa masalah imunitasnya yang turun ya, sehingga gampang terjadi infeksi. Dan juga sebenarnya peran mikrobiota untuk kesehatan jauh lebih luas lagi. Bahkan termasuk untuk tumbuh kembang itu juga berpengaruh mikrobiota itu. Nah, sangat menarik ketika tokoh agama kita Muhammad SAW itu menyatakan bahwa perut itu adalah sumber dari berbagai macam penyakit. Nah, dalam tafsiran saya sekarang ini, ketika perut mengalami perubahan mikrobiota di dalam saluran cerna itu, itulah yang tadi berisiko menimbulkan berbagai masalah. Yang sudah diketahui antara lain bahwa mikrobiota itu berubah komposisinya, berubah keseimbangannya, terdapat dalam orang-orang yang mengalami kegemukan, obesitas ya, juga orang-orang yang mengalami diabetes. Nah, jadi kita tidak tahu persis ini sebenarnya kegemuk dulu atau mikrobiotanya yang berubah dulu gitu. Yang jelas pada mikrobiota orang yang gemuk atau obesitas berubah, maka kita harus perbaiki. Pertanyaan tadi adalah mengapa kok bisa berubah gitu. Yang menyebabkan perubahan kondisi mikrobiota itu adalah makanan yang kurang berkualitas ya. Jadi dalam hal ini adalah makanan yang terlalu tinggi lemak dan kurang serat. Nah, jadi pencegahannya bagaimana? Ya makannya harus menghindari sifat yang demikian. Misalnya jangan makan junk food. Ya, junk food itu kan tinggi kalori, tinggi lemak, tanpa serat, bukan kurang lagi, bahkan tanpa serat. Baik itu ya minum atau mengonsumsi prebiotik, prebiotik itu berasal dari buah dan sayur. Lalu untuk probiotiknya, probiotik itu adalah makanan atau minuman yang mengandung kuman-kuman baik yang akan mensupport komposisi kuman baik yang ada dalam usus kita. Contoh yang terkenal kan yogurt ya, yogurt ya. Lalu dalam bentuk yang lain ada yang namanya susu kefir. Susu kefir ini yang saya konsumsi setiap hari.
Lalu kalau makanan ada yang berupa makanan seperti kimchi. Kimchi itu probiotik, sumber probiotik. Apa itu yang dibuat dari kedelai ya, dibuat dari kedelai, lengket-lengket itu saya nggak doyan. Namanya natto apa-apa itu saya nggak doyan, tapi itu juga probiotik. Tempe kalau mentah juga kaya dengan probiotiknya, tapi jarang orang makan tempe mentah, kecuali dokter Zaidul barangkali yang suka tempe mentah, saya nggak suka. Nah itu makanan yang kaya probiotik ya. Secara tradisional kita juga mengenal acar ya. Acar itu ada juga probiotiknya tapi sedikit ya. Yang banyak ya tadi kimchi itu cukup banyak. Lalu apa tadi yogurt, kefir itu lebih bagus ya. Kefir itu asamnya nggak tinggi ya dok? Sifat asamnya iya jelas asam, tetapi tidak berbahaya. Jadi minum susu kefir kalau dibiasakan secara perlahan-lahan itu tidak akan membahayakan lambung, justru akan memperbaiki lambung. Itu istimewanya. Makanya makan buah itu kan banyak yang masem ya. Tapi buah itu tidak akan membuat lambung kita menjadi rusak gitu. Itu walaupun masem gitu. Jadi dan bahkan kalau dari buah dok, maaf saya potong, yang tinggi serat itu ada rekomendasi buah apa enggak dok? Ya pada dasarnya semua buah tinggi serat pada dasarnya. Kalau kita tinggal nanti menyesuaikan lagi indeks glikemiknya, kandungan kalorinya dan sebagainya itu nanti akan sensitif kalau kita mempunyai masalah kegemukan dan atau diabetes. Kalau tidak ada diabetes, tidak ada kegemukan, buah semuanya baik. Ya, jadi tadi kita sudah bicarakan konsumsi prebiotik dan probiotik penting untuk mencegah dan memperbaiki kerusakan mikrobiota atau mikrobioma. Begitu, Ibu. Ya, baik, Dok. Terima kasih penjelasannya. Saya beranjak ke pertanyaan yang kedua dari Ibu Ningsi. Dokter Bambang, saya mau bertanya, untuk anak-anak yang sudah terlanjur obesitas dan harus menjalankan diet untuk menghindari resiko penyakit, sementara anak-anak kan harus menjaga gizi seimbang nih dok. Nah, jika kurang dalam asupan gizinya mempengaruhi tumbuh kembang anak menjadi tidak maksimal kah? Atau bagaimana solusinya dok? Nah, selain melakukan diet kepada anak, adakah metode lain, misalkan olahraga atau terapi tertentu yang paling optimal untuk menurunkan berat badan anak tersebut? Terima kasih dok, silahkan. Baik, Ibu Ningsi, terima kasih pertanyaannya. Jadi, apa yang namanya kegemukan, obesitas itu kan faktornya banyak ya. Satu, faktor kurang aktivitas. Dua, kurang benar cara makannya. Cara makan tuh tadi kualitas dan kuantitas. Yang ketiga, faktor lain, ada faktor hormonal juga pengaruh ya. Jadi kalau orang terlalu sering begadang itu juga menimbulkan kegemukan. Ya, jadi kegemukan justru disebabkan oleh anak yang kurang tidur. Kurang tidur malam menimbulkan kegemukan. Nah, semua ini tadi sudah saya bahas dalam seminar itu ya. Mestinya kita perhatikan, ini bukan alternatif. Bukan alternatif. Tadi kan ditanyakan, apakah ada cara alternatif? Tidak, ini bukan alternatif. Semuanya kita coba perhatikan dan perbaiki. Artinya apa? Olahraganya iya. Ya karena kurang aktivitas berarti kan olahraganya harus dikerjakan ya. Olahraga bentuknya macam-macam ya. Baik olahraga yang aerobik maupun yang non aerobik semuanya bagus untuk remaja dan anak-anak. Yang kedua tadi makanannya, kita perhatikan juga makanannya, kualitasnya dan kuantitasnya. Ya.
jangan terlalu banyak lemak, apalagi lemak yang tidak sehat. Kalau lemak yang sehat bagus, perhatikan pilih-pilih lemak yang sehat. Lemak yang sehat itu misalnya ada pada telur, ya, daging ayam yang tanpa kulit, ya, lalu apalagi ikan. Nah, itu lemak yang sehat. Lalu lemak yang sehat dari nabati paling bagus pada apokat misalnya. Apokat itu tinggi lemaknya, lemak yang bagus dan juga tinggi kalorinya. Sehingga kalau saya makan apokat sudah tidak perlu makan nasi itu kalau saya gitu ya. Tapi ini saya bukan bicara untuk kalau soal remaja nanti lain lagi. Nanti kita bicarakan setelah ini. Berarti alpukatnya itu nggak boleh pakai susu ya, Dok ya? Iya, kalau pakai susu namanya nambah kalori. Iya, iya. Bukan Baik, Dok. bukan lalu kalau pakai susu terus mati itu enggak. Jadi makan apokat juga orang jual Pak jus apokat pakai susu coklat kan banyak juga, tapi tidak saya anjurkan karena itu akan membuat gemuk justru. Ya. Jadi kayaknya mau membuat minuman sehat yang malah membuat gemuk. Itu kalau jus pakai tambah gula, tambah susu coklat, ya itu apalagi tambah topping lagi es krim, aduh, jadi tambah berat lagi kelasnya ya. Jadi tadi sudah, lalu proteinnya juga jangan kurang gitu. Protein jangan kurang. Nanti kalau diet diatur itu bukan berarti mengurangi protein, justru protein itu penting untuk membakar lemak. Jadi jangan menghilangkan protein. Yang harus dikurangi yang banyak yang mana? Yang paling banyak dikurangi justru sumber karbohidratnya. Bukan berarti nol ya. Kalau dewasa bisa aja dalam tanda kutip nol. Nol itu artinya karbohidrat yang murni dihindari, nggak makan nasi dan sebagainya. Itu yang dewasa. Kalau remaja lain ya. Jadi saya ingin menekankan bahwa remaja dan anak itu dietnya lain. Ya Bu Ningsih, jadi ya dietnya berbeda. Kalau selama ini kalau dia menjadi obes, kalau saya kok saya menduga makannya selama ini memang masih berlebihan gitu. Selain mungkin kurang aktivitas, hormonnya juga mungkin belum diatur dengan baik, tapi saya menduga faktor makanan juga masih berlebihan. Jadi jangan terlalu khawatir, nanti dietnya akan mengurangi tumbuh kembangnya. Insya Allah tidak. Yang penting perhatikan, ya, yang penting kan tadi komponennya jangan sampai diet itu menghilangkan protein misalnya. Protein itu untuk pertumbuhan dan untuk membakar lemak justru. Jadi harus banyak protein, cukup maksudnya ya. Biasanya dikatakan 2 gram per kilogram berat badan gitu, per harinya. Itu kalau bicara gram-graman, tapi nggak harus lah. Pokoknya asal makan sepotong ayam itu kan kira-kira cukup gitu dalam satu kali porsi makan ya. Nah, lalu Nah, ini ayamnya sebaiknya di treatment seperti apa, Dok? yang Di bukan soal treatmentnya, pilih apa di pilih tempatnya. Yang paling bagus itu ayam bagian dada Oke. dan tanpa kulit. Oh, tanpa kulit ya. Kalau dewasa lebih bagus memang yang masak rebus-rebusan ya. Rebus-rebusan itu untuk dewasa lebih cocok ya. Maksudnya dikukus, dibuat karangasem, dibuat gulai, dibuat. Tapi kalau untuk anak-anak silakan lah, silakan aja. Cuma kalau digoreng, pesan saya adalah minyak gorengnya sekali pakai. Jangan diulang-ulang, penuh kehangatan. Nah itu apa namanya? Tadi sampai mana ya? Ayam, protein. Proteinnya jangan kurang ya, yang penting. Lalu saya ingin menekankan, usahakan yang namanya makan itu 1 porsi cukup. Jangan dibiasakan istilah nambah, tanduk atau apalah itu ya. Kalau orang Jawa kan tanduk istilahnya. Ya ditanduk lagi jangan. Makan itu 1 porsi. Ya, kalau sudah terbiasa 1 porsi, upayakan 1 porsi itu dimodifikasi. Ya, jadi nasinya biasanya 1 piring, upayakan jadi 3/4 atau setengah piring pelan-pelan.
Jadi gimana kalau kurang kenyang? Tambahkan sayur yang banyak, tambahkan lauk boleh. Lauknya 2 kali boleh, asal dia seneng dan pasti kalori tidak akan terkurangi. Kalori nasi itu tidak dikurangi setengah porsi, itu akan dapat tergantikan oleh 1 butir telur misalnya. Itu kalau kita bicara kalori, tapi kan kita bicara zat gizi yang lebih luas. Nah, masalahnya bahwa karbohidrat itu kebanyakan yang justru kemudian kalau berlebihan akan menimbulkan timbunan lemak. Nah, berikutnya saya juga ingin menekankan bahwa ini strategi diet yang tadi saya bilang ya. Apa namanya? Usahakan cemilan untuk anak kita modifikasi. Jadi jadwal makan untuk anak dan remaja itu kan 3 kali makan, 2 kali snack atau cemilan. Nah, yang 2 kali snack ini tolong diperhatikan dan dimodifikasi supaya lebih sehat. Seringkali snack ini yang jadi masalah. Snacknya apa? Snacknya apa tuh? Makanan kemasan yang tinggi gula, tinggi lemak trans fatnya, ya. Atau cemilannya apa? Buatan sendiri sih, tapi juga tinggi kalori, ya, tinggi lemak. Nah, ini yang kita hindari. Kita upayakan cemilan itu berupa protein atau bisa nggak ini? Snacknya berupa protein atau buah dan bukan jus. Buahnya bukan jus. Buahnya buah potongan segar, ya, irisan, bukan jus. Di beberapa negara di Eropa, ini perlu dicermati, bahkan dilarang anak sekolah itu dilarang membawa bekal jus buah. Dilarang loh. Kalau di sini masih banyak orang tua menyarankan minum jus buah, itu sebenarnya keliru. Kenapa keliru? Karena jus buah di sini kalau tidak jus kemasan itu sangat tidak bagus, atau jus buat sendiri, tapi tadi tinggi kalori karena tambahi gula, ditambahi. Ya kenapa harus tambahi gula? Nah, tambahi air kan berarti tambahi gula. Kalau nggak tambahi gula nggak manis katanya kan. Lalu tambahi lagi susu coklat, susu putih atau apa macam-macam. Sehingga sangat tinggi kalorinya. Nah, untuk anak-anak ini kan kalau nggak salah komorbid termasuk yang gula ya, Dok ya? Iya. Nah, berarti kalau anak-anak yang obes ini, kalau seandainya mau divaksin untuk COVID gitu, berarti dia harus dicek dulu gitu, Dok, kadar gulanya sebelum di ini, atau bagaimana sebelum memutuskan bahwa dia punya potensi untuk terkena komorbid dalam komorbid gula ini. Sejauh ini sih belum ada standarnya bahwa anak yang gemuk harus diperiksa gulanya dulu. Namun demikian, kalau dianggap sebagai sebuah kehati-hatian, kalau saya sih setuju aja ya, karena yang namanya orang yang kegemukan tetap punya potensi mengalami kenaikan gula. Memang tidak mesti jangka panjang. Kemarin dalam seminar saya katakan, seorang yang mempunyai kegemukan biasanya disertai dengan resistensi insulin. Resistensi insulin ini jika dibiarkan 5 tahun sampai 10 tahun kemudian akan menjadi diabetes. Nah, tinggal ini gemuknya obesnya sejak kapan ini? Kalau obesnya sudah lebih dari 5 tahun ya dengan begitu berarti cukup bijaksana kalau mengecek kadar gulanya gitu. Tapi memang tidak ada standar harus begitu. Jadi itu kehati-hatian yang menurut saya harus saya hargai. Oh iya. Baik, Dokter Bambang, terima kasih sudah berkenan menjawab sisa pertanyaan dari seminar. Demikian Bapak Ibu semuanya, jawaban akhirnya lengkap ya dari seluruh seminar sudah terjawab oleh Dokter Bambang. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.